apa sunnah-sunnah sesudah selesai adzan dan sudah selesai qomat. Jadi selesai adzan baca ya Ghafur salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah walil mu'minin al ahya'i minhum wa ahlil kubur. Sesudah baca salawat kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashul maqamal mahmudal ladzi atawab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sunnah likullin min muadzinin wa muqimin wa sami'ihima an yusalliya wa yusallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihima. Dan disunatkan bagi tiap-tiap satu daripada orang yang adzan, orang yang qomat, dan orang yang mendengar orang yang adzan dan qomat, disunatkan bahwa ia membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da faraghihima, baca salawatnya sesudah rampung, sesudah selesai keduanya adzan dan qomat. Ai ba'da faraghi kullin minhuma, yakni sesudah selesai tiap-tiap satu daripada adzan dan qamat. In tala faslun bainahuma, jika lama oleh pemisah antara adzan dan qamat. Wa illa, kalau tidak lama, fayakfi lahuma du'aun wahid, maka cukup bagi keduanya adzan dan qomat oleh satu doa saja. Summa yaqula kullun minhum rafi'an yadayhi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Kemudian bahwa mengucapkan oleh tiap-tiap satu dari mereka yang adzan, yang qomat, yang mendengar, rafi'an yadaihi, padahal mengangkat akan dua tangannya, mengucapkan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati, ya Allah, wahai Tuhan pemilik ini seruan, yakni adzan wal iqamati dan qamat, ila akhirih, sampai akhirnya. Tatimmatuhu, adapun sempurnanya, at-tammati, seruan yang sempurna, wassalatil qaimati, dan salat yang akan ditegakkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, datangkanlah olehmu pada Nabi Muhammad
berikanlah olehmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah dan keutamaan. Wab'ashu, bangkitkanlah olehmu akan Nabi Muhammad maqaman mahmudan, pada tempat yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang kau telah menjanjikannya. Wal wasilatu hiya a'la darajatin fil jannah, wasilah itu adalah yaitu paling tingginya tingkatan di surga. Wal maqamul mahmudu maqamus syafa'ati fi faslil qada'i yaumal qiyamah. Adapun maqamul mahmud adalah maqam syafaat pada pemutus hukuman pada hari kiamat. Wa yusannu an yaqula ba'da adhanil maghrib, Allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Dan disunnatkan oleh bahwa mengucapkan oleh semuanya yang adzan, yang qomat dan yang mendengar sesudah adzan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailika, ya Allah, ini adalah datang malammu, wa idbaru naharika, dan pergi siangmu, wa aswatu du'atika, dan suara penyeru-penyerumu, faghfirli, maka ampunilah olehmu bagiku. Wa tusannu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-iqamati ala ma qalahu an-Nawawi fi syarhil wasiti. Dan disunnahkan oleh baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum qomat, ala ma qalahu an-Nawawi, atas apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi syarhil wasiti, di dalam syarah kitab Al-Wasitnya Imam Ghazali. Wa'tamadahu Syekhuna Ibnu Ziyadin, dan memuktamadkan akan yang dikatakan oleh Imam Nawawi oleh guru kami Ibnu Ziyad. Wa qala, dan berkata Ibnu Ziyad, amma qablal adhani falam ara fi dzalika syai'an. Adapun sebelum adzan, maka tidak melihat aku pada baca salawat akan sesuatu hadis. Wa qala Syekhul Kabir Al-Bakri, innaha tusannu qablahuma. Berkata Syekh Al-Kabir Al-Bakri, sesungguhnya salawat yaitu disunnahkan sebelum adzan dan qomat. Wala yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma, dan tidak disunnatkan membaca Muhammad Rasulullah sesudah adzan dan sesudah qomat. Qala Ruyani, wallahu alam bisawab. Segini dulu dah, kepanjangan. Wallahu alam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas sunnah-sunnah adzan dan sunnah-sunnah qomat, termasuk sunnah bagi yang mendengar adzan, mendengar qomat. Singkatnya, apa sunnah-sunnah sesudah selesai adzan dan sesudah selesai qomat. Inilah pertanyaannya, dan kajian kita adalah jawabannya. Wa sunna likullin min muadzinin wa muqimin wa sami'ihima an yusalliya wa yusallima ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihima. Jadi perlu diketahui bahwa
ada beberapa kesunatan sesudah beres adzan. Baik yang dikhitabi adalah yang adzannya maupun orang yang qomatnya maupun orang yang kedengaran, termasuk juga orang yang mendengarkan. Ada sami', ada mustami'. Mustami' benar-benar menyimak. Yang kedengaran aja masih sunat, apalagi yang menyimak. Disunatkan apa? Disunatkan baca solawat. Baca solawat Nabi sesudah dengar adzan tuh. Baca solawat sesudah kelar qomat tuh. Baca solawat. Yang dengarnya juga baca solawat. Solawat apa begitu? Kata Imamul Bujairimi radhiyallahu ta'ala an, solawat apa saja. Jadi yang penting baca solawat. Meski solawat Ibrahimiyah adalah yang paling afdolnya. Cuman solawat Ibrahimiyah tidak ada salamnya. Sementara Fathul Muin menyuruh solawat juga, salam juga. Jadi paling pendeknya setelah dengar adzan, angkat dia punya tangan, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kami lebih senang solawatnya manba'u surur, dengerin adzan itu. Jadi selesai adzan baca ya Ghafur sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wa liwalidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al ahya'i minhum wa ahlil kubur. Karena salawat ini adalah salawat istighfar dan ini mengikuti apa yang di Quran, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Baca salawat itu berkahnya luar biasa begitu. Intinya yang penting baca salawat aja dah. Dari mana dalilnya bahwa setelah beres adzan, beres qomat, yang adzan, yang qomat termasuk yang mendengarkan sunat baca salawat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum al-muadzin faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alaihi fa innahu man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi biha asharan. Thumma salullaha li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al-wasilah wajabat lahu syafa'ah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila telah mendengar oleh kalian akan orang yang adzan, maka ikutilah yang dibaca oleh orang yang adzan. Kemarin sudah kita bedah bagian ini. Seperti orang yang adzan yang disuruh diikuti, di luar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di luar as-salatu khairum minan naum, di luar qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Di luar ini ikuti apa adanya. Kemudian kalau udah beres adzan, maka bacalah oleh kalian solawat kepadaku, kata Nabi. Karena sesungguhnya siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali aja, makalah Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian setelah solawat, hendaklah kalian memintakan kepada Allah wasilah untuk diriku, kata Nabi. Wasilah itu biar Anda faham adalah tempat yang tinggi di surga, yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Aku kepengen hamba itu yang dapetin wasilah adalah aku. Siapa orang umatku memintakan wasilah untukku, halat lahu syafa'ah, berhak dia mendapatkan pembelaan, syafaat, pertolongan dariku, kata Nabi. Allahumma jalna minhum. Saudara, sehingga baca solawat sesudah adzan disuruh oleh agama. Disuruh. Satu. Yang kedua, sunnah sesudah adzan membaca doa. Sesudah solawatnya baca doa. Doa adzan. Ketiga, baca doanya, tangannya diangkat dua-duanya. Bagaimana doanya? Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Segitu redaksi hadis yang ada di Bukhari dan juga dalam Sunan Abu Dawud dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Sayyidina Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a thumma qala Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa orang yang telah mendengar adzan lalu membaca doa adzan,
Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna, solat yang akan ditegakkan sebentar lagi, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah. Bangkitkan beliau pada kedudukan yang terpuji yang kau telah janjikan. Orang yang baca ini halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kata Nabi, Allahumma jalna minhum. Tuh begitu saudara. Lalu Al-Imam Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrarnya ada tambahan wad-darajatar rafi'ah. Jadi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah. Ada tambahan pakai rafi'ah. Itu Imam Rafi'i dalam kitab Muharrarnya. Innaka la tuhliful mi'ad adalah hadis tidak ada di Bukhari. Karena para kiai kita mengikuti Bukhari. Adanya di Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra. Imam Baihaqi ditutup innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian nanti kita utuhin. Lafad maqaman mahmudan ada dua riwayat. Boleh pakai al, silahkan. Boleh juga enggak pakai al, kayak di kitab kita maqaman mahmudan. Kalau dibaca maqaman mahmudan, nanti disambungnya mahmudanil ladzi. Tapi kalau pakai al maqama al mahmuda alladzi, itu semuanya ada riwayat. Kalau yang pakai al riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya pakai al. Tapi yai kita mengikuti redaksi Quran, tidak ada alnya Quran. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Enggak ada alnya di Qur'annya. Jadi terserahlah. Singkatnya, sesudah baca sholawat, kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashul maqamal mahmudal ladzi atawab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Segitu toh. Itu sunat baca itu. Apa yang namanya wasilah? Kata yai kita, wasilah itu adalah tingkatan yang tertinggi di surga. Apa namanya maqaman mahmuda? Yaitu syafaatul uzmah. Nanti ketika manusia bangkit dari kubur, digiring di padang mahsyar, diri di sana 3.000 tahun, duduk aja nggak bisa saking padatnya manusia. 3.000 tahun. Stres semua orang, jangankan orang biasa yang pangkatnya Nabi aja stres. Inilah dalam salawat munjiat, salatan tunji nabiha min jami'il ahwal wal afat.
Inilah yang Imam Busiri baca di dalam burdahnya, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Ini kita suruh baca itu tuh habis adzan. Terus baca apa lagi ya? Banyak. Disuruh kita baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan hadis sebagaimana Imam Abu Dawud tulis dalam Sunan Abu Dawudnya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a'u la yurad bainal adzan wal iqamah, doa itu enggak ditolak sesudah adzan, antara adzan qamat. Kata sahabat, saya minta apa kalau begitu? Kata Nabi, sallallahu alafiyah. Ente minta sejahtera aja. Jadi minta aja tuh, minta. Jadi ulama itu ngajarin habis adzan panjang doanya yang ulama baca. Salawat dulu, doa Allahumma rabba hadi da'wati tamah. 3, dia minta afiah. 4, minta ampunan diri dan orang tua. 4, itu yang dibaca. 5, minta anak baik-baik. Itu yang ulama ajarkan. Jadi kalau digabunglah kita habis adzan, doanya ya Ghafur salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al-ahya'i minhum wa ahlil kubur. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma barik li fi dhurriyyati wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Begitu orang-orang soleh kalau setelah adzan. Kalau sampean kayak begitu enggak? Enggak. Belum. Pak Guru belum. Insya Allah biar barokah. Jadi anaknya nantinya benar semua. Anaknya. Kan kita di zaman akhir, setannya ada di rumah. Anak sih kita didik, cuman ini nih setan gepeng namanya. Bener nggak? Itu yang bikin puyang. Kita nggak bisa ngontrol anak kita, HP-nya. Ngelihat yang belum waktunya dilihat, ini jadi rusak. Begitu. Tapi ya zaman akhir. Jadi kita harus banyak doa. Minta begitu.
Nama Allah. Terus mana lagi doa tuh? Kalau maghrib dan subuh doa lagi, lain lagi. Ada tambahannya lagi. Enggak berhenti di situ kalau maghrib dan subuh. Sebab Imam Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab sunannya daripada sahabat Nabi Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, di mana Nabi menyuruh beliau kalau maghrib kamu baca ini. Suruh baca lagi, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli ya khairal ghafirin. Kalau maghrib, kalau subuh ditukar, Allahumma hadza idbaru lailika wa iqbalu naharika, atau di depannya dulu, Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfirli ya khairal ghafirin. Kalau maghrib, kalau subuh, ya Allah, ini malam telah datang, siang telah pergi, telah hilang, dan ini suara penyeru-penyerumu, ampuni saya punya dosa ya Rabb. Wahai Tuhan, Tuhan sebaik-baiknya pemberi ampunan. Kalau subuh tentu nggak kayak begitu, itu mau doa maghrib. Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfirli ya khairal ghafirin. Tuhan, ini telah datang siangmu, malam telah pergi, suara penyerumu nih, ampuni saya punya dosa. Ini sunnah. Baca itu maghrib, subuh doang tambahan doa daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam kitab kita sunat ba'da adhanil maghrib, tentu ba'da adhan subuh juga sama, cuman ngebalik doa doang. Hadza iqbalu lailika dibelakangin, iqbalu naharika baru idbaru lailika, begitu dibalik. Itu aja dari bacaan yang ada ketika kita dengar adzan. Manjur banget, minta apa aja sesudah adzan, minta apa aja, jangan enggak, minta apa aja yang diminta, manjur banget. Kalau ngelihat saudara-saudara punya wajah, biasanya kalau yang sering diminta apa? Ya duit dah, nggak apa. Ente minta nggak apa-apa. Begitu boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Lalu wa tusannu salatu ala nabi SAW qabla al-iqamah. Kata beliau, menurut Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Al-Wasit, Imam Nawawi, Al-Wasit itu kitab karya Imam Ghazali 5 jilid besar, disyarahi oleh Imam Nawawi, tapi syarah yang terbesar adalah Imam Ibnu Rif'ah, tapi saya nggak punya karya Ibnu Rif'ah sebab isinya 125 jilid, namanya Al-Matlabul Ali, nggak punya saya. Waktu tahun 2000 aja 15 juta masalahnya, waktu itu belum punya duit gitu. Begitu. Jadi kalau sampean mendingan beli iPhone begitu. Ini harus beli begitu. Kitab-kitab besar mazhab mahal. Kitab Fathul Mu'in hebat.
Jadi sebelum qomat tuh baca solawat. Tapi Imam Nawawi pendapatnya pakai alama, namanya sighatut tabarri. Jadi enggak ikut, hanya kata Imam Nawawi, dia enggak ikut. Fathul Muin enggak, Imam Nawawi menyuruh baca solawat dulu sebelum qomat. Yang mau qomat tuh baca solawat dulu pelan, baru qomat. Dan pendapat itu dipilih oleh Imam Ibnu Ziyad, gurunya Fathul Muin, Al-Yamani. Tapi Ibnu Hajar enggak sunat. Ibnu Ziyad bilang sunat baca solawat seperti yang dikata oleh Imam Nawawi sebelum qomat. Lalu pertanyaannya, sebelum adzan bagaimana? Kata Ibnu Ziyad, saya enggak dapetin ajarannya. Sebelum adzan baca solawat. Begitu. Namun kata Imam Al-Bakri, ya pokoknya solawat itu sebelum adzan baca solawat, sebelum qomat juga baca solawat. Baca solawat. Terus lanjutannya, apakah sesudah kalimat terakhir adzan dan qomat, yaitu la ilaha illallah, kudu baca Muhammad Rasulullah? Tidak, enggak sunat. Habis la ilallah kita baca la ilallah doang langsung solawat. Begitu, enggak sunat membaca itu. Itulah makna wala yusannu Muhammad Rasulullah ba'dahuma. Kan sudah Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilallah Muhammad Rasulullah. Enggak sunat pakai Muhammad Rasulullah. Enggak. Doa aja begitu. Masih adakah doa sesudah adzan? Masih ada. Imam Muslim tulis. Nah, ini riwayatnya doa. Jadi ini biasanya ditaruh di awal oleh sebagian ulama. Jadi kalau udah selesai adzan, kita membaca asyhadu wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Cuman bacaan ini ada dua riwayat dari ulama. Yang pertama disuruh bacanya sesudah dengar dua kalimat syahadat ketika adzan. Habis asyhadu alla ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah kali, kita baca dulu. Habis asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebelum kita jawab hayya 'alas shalah, Allahumma ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kedua sesudah beres adzan. Ini banyak dipakai oleh ulama. Jadi habis selesai dengar adzan la ilaha illallah, langsung dia ngangkat tangan, Allahumma ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baru baca salawat, baru baca Allahumma rabba hadi da'wat tamah. Ada yang kayak begitu. Ada dua. Jadi banyak bacaan-bacaan sesudah adzan. Jadi bila ada orang habis adzan baca raditu billahi rabba, itu ada hadisnya. Di dalam Sahih Muslim juga ada. Itu ada hadisnya. Silahkan aja. Abu Dawud juga meriwayatkan dalam sunannya dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Jadi intinya doa adzan banyak. Doa adzan banyak. Terserah saudara. Mau baca semuanya bagus
namanya semua ajaran Nabi diamalin. Silahkan. Mau saudara solawat dulu ngikutin Fathul Muin bagus. Ya Ghafur, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfir li wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al-ahya'i minhum wa ahlil kubur. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa basul maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma barik li fi dhurriyyati wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ashhadu Allahumma ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bila maghrib tambahin lagi Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli ya khairal ghafirin. Dah usap wajahnya, dah selesai. Itu doa-doa adzan. Betapa Islam itu kaya dengan bimbingan dan ajaran daripada baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan ini saudara, kalau kita mau panjangin paparan di dalamnya, kalau kita jadi pengurus tuh, kan kita ngadain pengajian, share di grup, share. Begitu pengajian tuh, jangan ngapain gua share-share, kan udah tahu giliran ngaji. Itu namanya tidak mengerti. Agama aja ajarin. Orang juga udah tahu kalau udah jam 12 zuhur, tapi kudu adzan. Ini perlu diingetin, itu orang perlu begitu. Perlu diingetin. Itu namanya pendidikan buat kita. Diingetin itu perlu. Ada kalanya orang itu lupa. Padahal nggak diingetin juga tahu. Ibir gampang jam 12 loh, jam 3, asar jam 6, begitu jam 7-an, isya jam 4-an, iya udah tahu. Tapi diingetin itu perlu. Inilah zikir menghubungkan hati dengan Allah. Ini aja dah. Tapi doa sesudah adzan manjur sekali. Orang kampung suka solawatan istilahnya. Yang mulai hilang. Padahal doa antara adzan dan qomat manjur. Jadi apa yang kudu kita baca antara adzan dan qomat? Yang tertingginya minta sejahtera. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka khairal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka asyukra alal afiyah wa nas'aluka husnal khatimah indal maut fi afiyah wa nas'alukal ghina anin nas. Ini mah jangan ditinggal. Antara adzan dan qomat tuh baca itu agar supaya hidup kita sejahtera, biar bahasa kampungnya biar diberikan keberlimpahan kesehatan, sehat pikiran, sehat badan, sehat perusahaan, sehat keluarga, sehat anak-anak, sehat kantong gitu. Sehat dompet begitu, sehat berangkasnya, sehat. Itu begitu. Kalau kita kan enggak ngobrol aja,
Kalau udah di masjid mau HP matilah, nggak perlu diomongin. Karena kita harus fokus ibadah. Di antara penyebab ekonomi murad marid di masjidnya seringnya ngobrol aja. Ngobrol aja. Begitu, jangan ngobrol kalau di masjid. Kalau mau ngobrol entar di luar. Begitu. Biar kita barakah. Begitu. Ini yang paling penting dalam ibadah. Segini aja dah. Buat tanya jawab aja waktu yang ada. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Zinanya Kiai, kalau sebelum azan biasanya ada yang mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu termasuk tindak ya Kiai ini ajarkan? Iya, tadi kan dibilang tidak sunat begitu baca sholawat begitu. Itu mah kalau Jumat. Sebetulnya kalau dicatat urayan-urayan udah saya ulas itu. Innallaha tuh kalau Jumat khotib itu sebelum naik mimbar baca sholawat, makanya diingetin oleh muadzin dengan membaca innallaha wa malaikatahu, agar khotib tuh kan habis innallaha wa malaikatahu itu khotib bangun. Nah, agar supaya khotib tuh baca sholawat. Itu adanya di Jumat begitu. Udah ada urayanya ini dalam bab adzan ini. Sudah diurai dalam setiap pertemuan insyaallah. Begitu. Jadi baca itu. Kalau yang munasabah ayatnya waman ahsanu qawlan, kedua ujung surat Al-Isra wa qulil hamdu lillahilladzi lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyum minadzulli wa kabbirhu takbira. Mananya baca Allahu Akbar lah Anda. Jadi tinggal habis itu Allahu Akbar. Tapi kalau baca boleh ya, boleh aja orang ayat Quran innallaha malaikatahu, silakan saja begitu. Enggak apa-apa. Kecuali yang enggak boleh kalau habis Allahu Akbar innallaha malaikatahu, itu baru enggak boleh kalau gitu. Enggak apa-apa. Bagus saja. Kurang lebih demikian. Allahu a'lam.